Oke, kalau begitu kita mulai, Mbok. Oke. Siapa duluan? Lunggu kan? Ya, jadi coaching ya. Siapa yang jadi coaching? Yang jadi coach. Ya, saya coachingnya. Saya ya. Oke, jadi saya jadi coachnya ya. Ya. Ya, kameranya tolong dibawahin sedikit biar terlihat. Ya, mantap, Mbok. Siap? Taruh deh. Ya, biasa-biasa saja. Sudah? Sudah deh. Oke. Ceritanya ini kita bertemu di MGMP ya. Siap. Pak Yogi duluan datang, Oke. terus saya belakangan. Kalau begitu kita mulai. Jangan setelan ibu lagi ini direkam ini sana dulu. Sana dulu. Sana no dekat ibu sana dulu. Sana. Sudah? Sudah deh. Oke, kalau begitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya Bu Nurul Wahyuni kok belum datang? Padahal kita udah janjian nih di MGMP mau ketemu. Katanya beliau. Waalaikumsalam. Wah, itu dia. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu Nurul. Pak Yogi, udah lama? Alhamdulillah barusan sih, cuman dari tadi melihat ruangan kok nggak ada Bu Nurul ya, padahal ini kegiatan MGMP sebentar lagi memulai, tapi kayaknya 15 menit cukup deh kita untuk melakukan coaching ya, seperti yang kemarin kita sudah janjian. Iya, mumpung belum mulai Pak Yogi. Iya, jadi boleh enggak? Apa itu? Boleh enggak saya ngobrol sama Pak Yogi sebentar aja sebelum MGMP mulai? Iya, makanya itu saya penasaran nih sama Bu Nurul. Ini ngapain sih kemarin tumben-tumben pengen ketemu di MGMP sebelum kegiatan MGMP. Kira-kira tujuannya apa nih Bu Nurul? Mau cerita apa gitu? Ini ada saya mau minta saran soal di sekolah. Apa itu? Ini di sekolah tempat saya kan sudah deklarasi pelajar untuk ramah digital itu. Nah, itu kan tujuannya untuk bagaimana siswa bijak menggunakan HP. Oh, begitu. Nah, jadi sekaligus. Kenapa Pak? Jadi rencana Bu Nurul pengen sharing terkait dengan kegiatan yang ramah digital di sekolahnya ya? Iya. Oh iya. Nah, kan gini ceritanya Pak Yogi, ini kan itu sudah deklarasi ya. Kan tujuannya anak-anak tahu bagaimana penggunaan HP di sekolah. Secara bijak ya, di sekolah ya kita gunakan untuk belajar saja. Nah, kebetulan kami di sana ada calon guru penggerak yang lagi pendidikan guru penggerak 4 orang. Nah, kita sekaligus di sana deklarasi pelajar ramah digital itu sebenarnya untuk aksi nyata juga. Nah, cuma setelah pandemi itu kan IT-nya kita sangat butuh untuk pembelajaran. Iya. Nah, setelah itu cuma beberapa bulan uji coba untuk anak-anak boleh bawa HP, ternyata di sana ada beberapa siswa yang menyalahgunakan penggunaan HP. Nah, sejak itu aturannya menjadi ketat, tidak boleh membawa HP kecuali ada perintah langsung dari guru yang bersangkutan yang memang pembelajarannya menggunakan HP. Boleh tahu nggak ini kira-kira Bu Nurul tahu dari mana terkait dengan penyalahgunaan HP? Padahal kan sudah diberikan pemahaman terlebih dahulu pada peserta didiknya bahwa itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Ini Pak Yogi, yang namanya anak-anak kan ada saja yang diam-diam sembunyi-sembunyi main TikTok,
dan foto-foto selfie. Nah, sekolah kan khawatir nanti kalau diupload kan jadi masalah juga. Nah, itu pun saya tahu dari setelah ada beberapa anak yang lapor yang merasa terganggu dengan teman-temannya yang memang tidak mentaati aturan, dan sempat pada saat apel upacara itu diumumkan sama Wakasek Kesiswaan itu sempat ada penyitaan HP. Oh, Nah, begitu. penyitaan HP-nya itu jadi pertanyaan guru-guru kok disita, sementara itu kan butuh untuk pembelajaran. Jadi di sanalah dijelaskan sama Wakasek kalau ada yang seperti itu, sekaligus anak yang menggunakan itu kan dipanggil. Nah, dipanggil, diingatkan, dibimbing supaya tidak seperti itu lagi. Cuman ada aturan lagi setelah kejadian itu, tidak boleh bawa HP kecuali guru bidang studi yang memang pembelajarannya menggunakan HP yang membolehkan. Itu pun harus dikumpulkan lagi HP-nya di guru yang bersangkutan atau wali kelas, atau menyerahkan ke Wakasek Kesiswaan, pulang baru boleh diambil. Nah, kejadian ini kemudian dikeluhkan sama beberapa siswa yang memang menggunakan HP itu untuk belajar, berasa tidak terima. Jadi, nah, keluhan itu beberapa kali masuk kelas, saya ada beberapa entah itu di luar kelas, di dalam kelas, mengeluhkan ke saya, Bu, kenapa sih kok kita yang tidak berbuat juga tidak boleh bawa HP. Nah, saya jadi dilema, Pak Yogi. Di satu sisi ini sudah aturan sekolah, tidak mungkin saya lawan aturan kita sendiri kan. Nah, di sisi lain tapi ada bebannya juga anak ini, kenapa harus dia juga ikut imbasnya gitu. Oke, jadi intinya itu adalah ada dilema yang Ibu rasakan ketika di sekolah membuat kebijakan terkait dengan adanya program ramah digital untuk anak, dan kemudian anak diminta untuk membawa HP, tapi ternyata ada beberapa anak yang memang pada saat itu kejadiannya diambil HP-nya oleh salah satu guru begitu. Padahal kegiatannya itu adalah kegiatan yang memang bertujuan untuk kebutuhan pada saat jam pelajaran itu. Seperti itu Bu Nurul ya? Iya, itu Iya. makanya saya bingung sekarang apa yang harus saya lakukan. Saya bingung nggak mau ngomong kemana. Nah, saya ingat kebetulan mau MGMP, mungkin Ya, Pak ya, Yogi ya, kan ya. kita sama udah. Jadi Ya, saya cerita sama Pak Yogi, Iya. siapa tahu. Iya, iya, iya. Oke, kalau begitu kira-kira nih, kalau sudah tahu dilemanya seperti itu Bu Nurul, dengan program yang ada di sekolah, nah sekiranya mungkin apa kira-kira yang akan Ibu lakukan nantinya? Nah, maunya segini Pak Yogi. Kalau saya mikir-mikir seperti ini. Ya, Saya ya. maunya gini. Saya maunya seperti ini. Anak-anak yang memang melanggar, ya anak-anak itu saja yang disita. Sementara anak-anak yang tidak pernah melakukan, tetap melakukan menggunakan HP dengan pada saat pembelajaran yang memang tidak menyalahgunakan, biarkan saja. Saya maunya seperti itu, cuma mau ngomong itu enggak enak Pak Yogi. Saya butuh beberapa orang untuk membantu saya supaya itu bisa saya sampaikan. Oh, begitu. Iya, benar-benar. Kalau begitu, nah kira-kira kalau Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan, strategi kira-kira apa ini Bu? Biar nantinya itu tidak menjadi salah langkah kita, kan begitu Bu ya? Iya. Ya, kira-kira strateginya apa nih Bu? Saya pikir-pikir kayaknya saya harus menghadap sama Wakasek, saya ngomong sama Wakasek Kesiswaan tentang keluhan anak-anak itu, terus sama kakak kurikulum juga, nanti biar mereka yang punya kepentingan, yang punya yang punya memang istilahnya yang memang berhak memutuskan itu, tahu maunya anak-anak itu seperti apa, karena kasihan juga anak-anak yang apalagi kelas 11-12 yang memang pembelajarannya banyak praktik, harus buka YouTube, buka ini yang memang anak-anak juga suka. Nah, di sana kan juga kebetulan di sekolah itu kita lagi coba-coba menerapkan pelan-pelan apa yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak Pak Yogi, yang seperti bagaimana berpihak pada murid, kemudian bagaimana menuntun laku anak sesuai dengan kodrat dan zamannya. Ini kan digital zaman mereka. Kemudian bagaimana pemetaan kesadaran, bagaimana pemetaan pembelajaran yang mengikuti gaya belajar siswa. Nah, di sana kan mereka sukanya HP, sukanya nonton video pembelajarannya. Dengan begitu mereka semakin termotivasi untuk belajar. Saya mau kalau aturan HP itu yang tidak boleh bawa HP itu hanya diberlakukan sama anak yang memang menyalahkan gunakan HP itu.
Nah, makanya saya kepingin sekali menghadap ke Wakasek kurikulum sama kesiswaan supaya aturan itu memang sesuai dengan maunya anak-anak, yang tidak masalah ya diteruskan saja, dibolehkan saja gitu Pak. Ya, berarti maksudnya itu strateginya itu nanti Ibu akan melakukan komunikasi dengan yang punya kebijakan, yang punya kekuasaan, yang punya kuasa lah Ibu ya. Salah satunya itu Nah, benar-benar. dengan berdiskusi atau menyampaikan hal tersebut kepada baik itu kepala sekolah mungkin, atau mungkin nanti seperti yang Ibu sampaikan tadi ke Wakasek kurikulum. Seperti itu Bu ya? Ya. Nah, Ya maunya saya seperti itu Pak Yogi. Ya, kalau menurut saya sih ya itu suatu luar biasa Bu. Ya, jadi kalau misalnya kalau sudah seperti itu dilakukan nih Bu, nah berarti ada kolaborasi di sana. Nah, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan ketika nanti Ibu akan melakukan strategi yang tadi sudah Ibu sampaikan? Ya Waka kurikulum sama Wakasek, nanti biar beliau yang menyampaikan ke kepala sekolah, karena yang punya kebijakan kan nanti tetap saja yang kepala sekolah. Jadi biar nanti mulai mungkin bisa diberlakukan yang hanya yang penyitaan HP atau yang tidak boleh bawa HP itu hanya diberlakukan sama anak-anak yang memang menyalahgunakan, yang tidak sesuai dengan pembelajaran saja. Oh iya. Berarti nanti Ibu akan melibatkan seperti yang tadi disampaikan ya, yakni kepala sekolah dan wakakurikulum yang memiliki kuasa dalam hal kebijakan. Seperti itu Bu ya? Ya. Oke. Kalau begitu Bu, nah kira-kira apa nih, kapan akan Ibu lakukan hal tersebut? Kalau saya pikir lebih cepat lebih baik, karena anak-anak ini kan butuh itu sebentar, apalagi sebentar lagi ini kan mau semester nanti kan dipakai dia, karena di sekolah kami itu sejak pandemi sudah tidak berbasis kertas lagi, di sana sudah Android, jadi mereka butuh pembelajaran, karena menjelang semester itu kan betul-betul dia butuh untuk praktik, untuk melihat sebelum pembelajaran dia buka YouTube dulu sebelum praktik. Oke. Ya, mudah-mudahan kalau bisa sih minggu ini Pak Yogi. Rencananya sih saya minggu-minggu ini harus ketemu sama Pak Wakakurikulum sama Wakakesiswaan. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana Bu ya. Dan bisa lancar. Jadi kesimpulannya dari apa yang sudah kita lakukan tadi Bu, seperti apa Bu jadinya? Saya maunya itu Pak Yogi, anak-anak nanti kalau saya sudah ketemu sama Wakasek sama kedua Wakasek tadi, mungkin saya akan sampaikan bagaimana keluhan anak-anak. Kemudian saya akan meminta supaya apa yang menjadi keinginan anak-anak supaya diberlakukan. Oke, luar biasa Bu. Kalau begitu ini mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Saya mau ketemu lagi sama Pak Yogi kalau misalnya nanti hal ini mungkin nanti saya butuh lagi teman ngobrol seperti Pak Yogi, supaya bagaimana sih supaya saya mungkin dari obrolan itu mungkin ada ide-ide saya yang lain, mungkin kalau misalnya apa yang saya sampaikan nanti tidak terrealisasi. Jadi nanti saya hubungi Pak Yogi lagi kalau saya butuh sama Pak Yogi, mudahan Pak Yogi selalu ada waktu buat ngobrol kan. Misalnya nanti bisa saja saya hubungi Pak Yogi lewat WA atau bagaimana. Oke Bu. Ya, kalau begitu nanti tinggal chat aja, wapri aja Bu ya. Jadi nanti biar saya bisa diskusi lagi sama Ibu. Oke. Terima kasih Pak Yogi waktunya. Pak Asepnya sudah datang itu Pak Ketua, kayaknya mau dimulai MGMP. Ya. Kalau begitu kita balik ke ruang MGMP Bu. Mungkin sudah mulai itu. Oke. Sila. Mari Bu. Terima kasih Pak Yogi. Ya. Assalamualaikum.